Universitas Diponegoro merupakan salah satu universitas di Indonesia yang terletak di Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Diponegoro senantiasa menjalankan tridharma perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Bentuk dari pengabdian kepada masyarakat diwujudkan dalam kegiatan kuliah kerja nyata. Di tengah masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, hal ini tidak menghalangi pelaksanaan dari KKN. KKN kali ini dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa berupa KKN pulang kampung. Kegiatan ini dilaksanakan selama 45 hari yang bertemakan sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Pada KKN pulang kampung ini, saya melaksanakan KKN di Kota Magelang, lebih tepatnya di RT 3 RW 8, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara. Pada video ini, saya Clara Dian Supranggasari, mahasiswi S1 Manajemen Undip, akan menceritakan pengalaman KKN saya. Pelaksanaan KKN tentu tidak lepas dari penerapan protokol kesehatan yang ketat sebagai upaya pencegahan penularan virus corona. Kelurahan Kedung Sari terletak di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Kelurahan ini memiliki luas wilayah sebesar 132,6 hektar, terdiri atas 10 RW dan 58 RT. Kelurahan Kedung Sari berbatasan dengan Kelurahan Wates di sebelah selatan, Kelurahan Kramat Utara dan Selatan di sebelah barat, dan Kecamatan Secang di sebelah utara dan timur. Sebagian besar lahan yang ada di Kelurahan Kedung Sari dimanfaatkan untuk lahan permukiman yang tersebar mulai dari RW 1 hingga RW 10. Selanjutnya, pada wilayah ini juga terdapat banyak UMKM dengan berbagai bidang. Kelurahan Kedung Sari juga merupakan wilayah yang ramah bagi pelajar, di mana terdapat berbagai sekolah mulai dari tingkat PAUD hingga tingkat SMA atau sederajat. Terdapat pula kantor dinas lingkungan hidup yang terletak pada kelurahan ini. Kelurahan Kedung Sari juga memiliki fasilitas kesehatan yang berguna bagi warganya. Selain itu, Kelurahan Kedung Sari juga dilewati saluran air Kali Manggis yang dimanfaatkan untuk tempat pembuangan limbah rumah tangga dan saluran air kota. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai telah memberikan dampak yang signifikan dalam kehidupan di masyarakat. Untuk mengetahui permasalahan yang ada di lokasi KKN, maka dilakukan observasi lapangan. Teknisnya dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada warga, baik secara daring dan secara luring. Pada pelaksanaan observasi secara luring, dilakukan secara door-to-door dengan protokol kesehatan yang ketat sebagai bentuk pencegahan COVID-19. Berdasarkan kegiatan observasi lapangan, permasalahan yang paling banyak dihadapi oleh warga RT 3 adalah penurunan omset oleh pelaku usaha dan kurang optimalnya pembelajaran daring. Program yang pertama adalah Go Digital sebagai strategi pelaku usaha di era pandemi. Program ini ditujukan bagi pelaku usaha yang ada di RT 3. Program ini diawali dengan penyusunan modul, sosialisasi hingga pembagian modul, serta penyebaran poster di grup WA. Materi yang dimuat antara lain pengertian dari UMKM, potensi ekonomi digital Indonesia, pengenalan UMKM Go Digital, pemasaran digital, sosial media marketing, konten marketing, teknik copywriting, strategi promosi penjualan, hingga bentuk bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Buku modul ini bertujuan untuk mengedukasi dan meningkatkan literasi pelaku usaha terkait pentingnya Go Digital di masa pandemi. Selain itu, penerapan Go Digital juga sangat penting untuk memulai diterapkan secara berkelanjutan di era teknologi industri 4.0 saat ini.
Program yang kedua adalah edukasi manajemen diri bagi pelajar di era pandemi. Program ini ditujukan bagi pelajar khususnya di tingkat SD dan SMP yang ada di RT 3. Program ini diawali dengan penyusunan modul, pelaksanaan webinar, pembagian modul, serta praktik manajemen waktu oleh pelajar. Materi yang dipaparkan dan dimuat pada modul ini diantaranya pengenalan manajemen diri, aspek-aspek manajemen diri, langkah dalam penerapan manajemen diri, teknik manajemen waktu seperti getting things done, Pomodoro, serta matrix action hour. Kemudian ada tips and trick agar manajemen diri dapat efektif, hingga ada lembar praktik manajemen waktu. Pada program ini, pelajar diajak untuk mencoba menerapkan salah satu manajemen waktu yang dipilih dengan mengimplementasikannya pada kegiatannya sehari-hari. Penerapan manajemen diri yang berkelanjutan akan membangun kebiasaan bagi pelajar untuk lebih menghargai waktu, lebih bertanggung jawab, serta lebih disiplin dalam setiap kegiatannya. Selain program wajib, selama pelaksanaan KKN ini juga dilakukan program bantuan, yaitu edukasi COVID-19 kepada masyarakat melalui poster dan kegiatan belajar bersama pelajar tingkat SD dan SMP di RT 3. Halo, bisa diperkenalkan dulu untuk nama dan asal sekolahnya? Perkenalkan, nama saya Mega dari Sekolah SMP Negeri 5 Magelang. Perkenalkan, nama saya Wafa dari Sekolah SD Gedung Sari 2. Oke, setelah mengikuti program manajemen diri bagi pelajar, kalau menurut Dek Wafa sama Dek Mega, kesan pesannya apa ya? Setelah saya mengikuti program manajemen ini, saya menumbuhkan rasa tanggung jawab. Setelah saya mengikuti program ini, saya jadi disiplin. Ibu bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Nurul Lufiana. Terima kasih Bu Nurul sebelumnya. Kemudian kan kemarin Bu Nurul sudah mengikuti program untuk Go Digital UMKM, dan anaknya Bu Nurul kan sudah ikut program untuk manajemen diri. Kira-kira bisa memberikan kesan pesan, boleh Bu? Oke, Mbak Clara, program Go Digitalnya menurut saya sangat baik sekali karena saya jadi lebih tahu bagaimana caranya menyampaikan iklan yang menarik perhatian orang lain, terus agar iklannya itu jadi peminatnya banyak, terus cara membuat poster, cara membuat iklan yang sebelumnya saya belum tahu caranya, itu saya sudah ngutak-atik, sudah mencoba-coba, dan akhirnya ketemu juga. Terus alhamdulillah usaha saya yang kemarin tadinya karena sebelum pandemi ini sepi atau apa, alhamdulillah masih bisa berjalan. Itu kemarin yang aplikasi Go Digitalnya. Yang kedua, untuk yang belajar anak-anak. Kebetulan anak saya menggunakan teknik Pomodoro. Pomodoro. Ya, Pomodoro itu sangat bagus sekali. Kenapa? Selain manajemen waktunya yang baik, itu anak-anak minatnya sangat bagus sekali karena ada stikernya tomat itu. Nah, nanti setiap dapat satu tomat itu anak berarti kan sudah selesai mengerjakannya. Walaupun belum selesai, tapi nanti di hari berikutnya, jadi anak itu punya kemauan, oh waktunya tinggal 5 menit, saya harus bisa, teman saya bisa seperti itu. Nah, terus menjadikan anak saya menjadi lebih disiplin waktunya dan mengerjakannya juga tepat waktu. Terus kemarin itu waktu KKN-nya bersama, belajar bersama, anak-anak juga sangat senang sekali karena dapat ilmu yang baru, terus sama belajar kelompoknya dengan teman-teman, dengan dibimbing Mbak Clara juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul untuk kesan pesannya. Kemudian ada harapan untuk KKN ke depannya? Untuk KKN ke depannya, yang pertama
pertama saya berharap semoga pandeminya segera berakhir. Jadi terjun ke lapangannya bisa benar-benar lebih enak, lebih enjoy, bisa praktek misalnya. Prakteknya lebih leluasa lagi, tidak seperti kemarin misalnya hanya dibatasi berapa anak, terus berapa jam, satu sesi sampai 2 sesi. Tapi harapannya untuk kedepannya kalau pandeminya sudah berakhir kan bisa bersama-sama, anak mungkin bisa lebih asyik lagi karena banyak teman-temannya. Dan mungkin untuk kedepannya kalau pandemi sudah berakhir kan tidak hanya 1 orang ya, biasanya kalau KKN bisa 2 atau 3 orang, jadi nanti bisa bersama-sama membimbing anak-anak. Terus untuk itu ke anak-anak ya. Nggih. Kalau untuk yang ibu-ibu mungkin kan kalau hanya modul itu mungkin ada yang sudah sepuh kadang tidak mudeng atau apa. Kedepannya insya Allah kalau pandeminya sudah berakhir kan bisa dipraktekkan, bisa praktek bersama-sama dengan ibu-ibu, mungkin caranya bagaimana atau nanti ada keterampilan usaha atau bagaimana, seperti itu Mbak Clara. Oke, terima kasih Bu Nurul untuk waktunya. Sehat selalu. Sama-sama Mbak Clara, kami juga terima kasih sekali sudah membimbing anak-anak dan sudah membimbing ibu-ibu yang punya usaha kecil-kecilan dengan aplikasi Go Digital. Semoga Mbak Clara sukses selalu Amin. dan sehat selalu. Amin.